Dulu ada program dari Teseli ketika nanti Teseli itu bupati ya, iya, Bupati Karawang. Iya. Jadi honor RT RW itu akan naik kan, guru ngaji semuanya itu. Waktu kampanye tuh. Waktu kampanye sampai saat ini belum terrealisasi. Ini Ibu Bupati kita nih, Bupati Karawang nih, ini suara dari masyarakat nih. Ini Ketua Forum RW Karawang Wetan. Jadi gimana Pak harapannya Pak? Harapannya gini. Katanya kan udah janji tuh kampanye tuh. Sekarang nyampe mau akhir lagi nih. Iya, mohonlah, mohon ke Teteh ya, yang Teteh udah janjiin sama masyarakat, terutama kepada forum RW, RT RW, nanti ketika Teteh sudah jadi, honor RT RW itu akan naik, akan ditaikkan sama guru ngaji. Tapi sampai saat ini belum lah, mohonlah diperjuangkan Teh. Biar nanti Pak RT Pak RW itu betul-betul ujung tombak negara itu betul-betul lah bekerja dengan baik seperti itu. Siapa saja nanti ya yang menjadi bupati, wakil bupati, dewan ya termasuk dewan daerah, tolonglah kami ini ya ketua RT ketua RW perhatikanlah ya. Jadi untuk nanti yang siapa yang terpilih harus benar-benar memegang janjinya, harus mensejahterakan RT RW yang ada di Kelurahan Karawang Wetan, khususnya Kabupaten Karawang, bukan hanya Karawang Wetan saja. Cakup ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya janji manis, ketika sudah terpilih lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Alexa Podcast bersama saya Ega Nugraha Susanto di kantor berita alexanews.id. Nah, tamu saya kali ini beda dari biasanya nih. Jika biasanya ada tamu kita dari kalangan kepala dinas, kemudian sekda, kapolres. Nah, saya hari ini kedatangan tamu luar biasa, yaitu dari ujung tombak pemerintahan nih, yaitu kalangan dari para ketua RW di Karawang. Yang pertama saya kenalkan, ini sebelah kiri Kang Muhammad Sukarya, ini Ketua RW 004 Kelurahan Karawang Wetan. Kemudian di samping Kang Karya ini ada Pak Edi Junaidi, Ketua RW 15 Kelurahan Karawang Wetan. Assalamualaikum Pak Edi. Assalamualaikum Kang Karya. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol banyak nih seputar tugas Pak Edi dan Pak Karya sebagai Ketua RW di Kelurahan Karawang Wetan. Pak Edi, saya ke Pak Edi dulu deh ya. Tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol, sapa dulu deh warga Kelurahan Karawang Wetan, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada semua warga masyarakat Karawang Wetan. Alhamdulillah sore ini saya berkumpul bersama bendahara saya Pak Sukarya di channel Alexa Podcast. Alexa Podcast ya. Mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan ya. Benar Pak Edi. Siap. Ya nanti kita ngobrol banyak lah. Tapi sebelum jauh-jauh saya pengen nanya dulu, Pak Edi sendiri sebagai Ketua RW 015 ya di Kelurahan Karawang Wetan. Sejak kapan Pak? 2017. Saya dipilih 1 Januari 2017. Alhamdulillah. Yaitu bukan permintaan saya, permintaan dari warga. Saya pun daftar jadi RW itu dari jam 11 malam. Terakhir Diminta berarti ya? Diminta, betul-betul diminta oleh masyarakat untuk menjadi Ketua RW 15. Pada saat itu, wah luar biasa lah. Posisi di Sinar Mulia itu betul-betul sangat penting masalah kriminalitas. Apa tuh Pak? Yaitu curanmor. Curanmor, pada saat itu curanmor. Saya dibentuk 2017, selama saya menjabat 6 bulan ya. Alhamdulillah saya bisa menurunkan. Bahkan saya bisa membuka atau menangkap ya, sampai saya mendapat PIN dari Bapak Kapolres. 2017 itu. Oke. Pak RW sebelum jauh saya ke Pak Karya dulu. Pak Karya tahun seberapa dipilih jadi Ketua RW di 004? Alhamdulillah bulan Juli ini genap 1 tahun menjabat. Jadi pemilihan saat tahun kemarin 2022. Tanggal 20 Juli itu genap 1 tahun saya. Kalau di 004 nih saya pengen tahu juga Pak Karya, ada berapa kakak atau berapa RT juga di sana itu? Kalau di RW 04 itu ada 3 RT Bang. Ada 3 RT, kakaknya itu sekitar 345 kakak keluarga. 300 lebih berarti. Nah, kalau Pak Edi berapa RT di sana? Berapa kalau kakak? Saya itu 4 RT. Alhamdulillah satu RT-nya lebih dari 100 kakak.
Banyak Ya, juga. hampir kena 600-an kakak lah untuk warga RW 15. Padat sekali ya. Padat ya. Pak Edi, saya penasaran nih, mungkin masyarakat termasuk penonton setia Alexa Podcast juga pengen tahu kan. Maksudnya ketua RW ini kan punya peran penting di tengah-tengah masyarakat ya. Termasuk tadi Pak Edi sempat ngobrol, saya pertama kali 7 bulan ya jadi ketua RW diminta oleh masyarakat, dan kemudian isu-isu kriminalitas yang mulai ramai di sana. Nah itu peran Pak RW Edi di lingkungan seperti apa sih sejauh ini? Ya, peran saya ya di lingkungan ya sebagai pimpinan ketua RW yang dipilih oleh masyarakat. Semua elemen masyarakat saya rangkul, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Jadi saya itu tidak apa, oh ini enggak, saya semuanya saya rangkul. Biar nanti tahu kan apa sih permasalahan sampai di wilayah saya ini banyak sekali ranmor kan, seperti itu. Gitu, Waktu itu 2017 iya, ya? betul sekali, Pak, betul. Selain ranmor apalagi isu-isu yang itu kenakalan remaja seperti obat-obatan, Pak. Ya. Bener-bener Johar itu udah dipantau negara hitam lah, di situ udah hitam. Di daerah Bapak itu Iya, betul sekali, karena pendatang-pendatang dari mana-mana datang ke sana. ya, karena kan kalau di kelurahan ini masyarakatnya lebih heterogen Pak ya. Artinya bukan hanya asli penduduk di sana kan. Iya, pendatang. Kontrakan juga banyak di sana Pak. Kalau Pak Karya juga sama. Tantangannya sejauh ini selama jadi ketua RW hampir berapa bulan ya? Setahun ada nggak? Setahun, genap satu. Apa tantangan terberat nih Pak Karya selama jadi ketua RW termuda se-Kabupaten Karawang nih, Pak Karya ini kan? Baik. Untuk tantangannya mungkin sama ya, tentang kriminalitas di lingkungan. Tapi banyak sering terjadi yaitu banyak warga pendatang yang tidak kita kenal. Akhirnya salah satu program yang saya ciptakan yaitu adalah kartu tanda pendatang, Kartap. Saya udah ini inovasi. Iya, itu inovasi saya. Kartap alhamdulillah sudah berjalan. Jadi setiap pendatang yang ngontrak di wilayah RW 04 itu saya data. Saya kasih semacam seperti KTP, Bang. Seperti KTP. Jadi semacam kayak domisili, tapi berbentuknya KTP, itu bisa dibawa kemana-mana. Dan satu lagi, kita mencegah terjadinya kriminalitas, khususnya curanmor. Saya mempunyai inovasi juga. Jadi setiap gang sampai gang kecil pun saya tutup, saya portal. Nah, jadi semua gang termasuk gang kecil pun saya bikinin portal, Bang. Jadi untuk mencegah terjadinya hal kriminalitas pencurian kendaraan bermotor. Nah, untuk penutupan portal sendiri itu ditutup pukul 11 malam. Dibuka kembali jam 5 pagi. Jadi satu pintu ketika jam 11 itu satu pintu kendaraan bermotor maupun warga yang melewati kampung 04 itu satu jalur lewat depan. Ya. Seperti itu. Wah, lumayan ya. Nah, Pak Edi ini tadi menurut Pak Edi kan tadi cerita di awal juga bahwa tantangannya lumayan berat lah menjadi seorang untuk. Kemudian Pak Edi juga jadi ketua RW ini bukan keinginan sendiri kan, diminta oleh masyarakat. Tapi Pak Edi sini punya motivasi apa sih akhirnya? Wah, oke deh, saya harus jadi ketua RW nih. Apa tuh Pak Edi? Ceritanya bagaimana dulu? Cerita begini ya, yang namanya manusia pasti punya motivasi ya. Bagaimana caranya sih supaya masyarakat RW 15 itu aman kan? Dia mau ke pasar tidak ada masalah, mau sholat subuh pun tidak ada masalah kan? Ya seperti itu. Saya galakan ya, karena di saya ini betul-betul padat penduduk, pendatangnya pun banyak ya, dari macam-macam suku ya. Yang akhirnya saya membentuk ronda. Ronda ya, semua ronda yaitu betul-betul orang yang tahu ya, yang tahu seluk-beluk wilayah tersebut. Dan saya pun rangkul nih anak muda. Ketika saya jadi RW, tolonglah, selagi saya jadi RW, bukan saya mau apa yang namanya mau diagung-agung enggak, karena saya tahu semua kan. Pelaku itu saya tahu tahu. Sebelum jadi RW, kenapa saya nggak mau mengusik? Ya itu kan urusan pemerintahan. Ketika saya duduk di pemerintahan di RW, saya tahu. Tolonglah, semua kegiatan Anda yang ada di lingkungan ini tolong dihentikan. Seperti itu kan. Ranmor, obat-obatan, saya tahu. Tahu orangnya, tahu. Kalau saya jadi intel pasti kena semua. Seperti itu. Alhamdulillah, setelah saya dilantik,
2 hari datang 2 orang anak muda sampai nangis. Pak RW jadi RW, saya kata orang Sunda mah ampun dah, tobat. Dia udah betul-betul dia itu udah kalau dia mabuk siapapun yang lewat nggak peduli kan gitu. Alhamdulillah sekarang saya karyakan jadi jadi OB di Pasar Johar. Ya alhamdulillah seperti itu. Ini waduh berat sekali bagi saya sampai nggak bisa tidur karena kata saya gimana ya, di wilayah RT 02 RT 01 itu betul-betul merah. Betul-betul sampai sekarang apa? Atau sekarang alhamdulillah mulai tuh. Nah, sekarang alhamdulillah ya, makanya saya sekarang prioritas saya yang ada di kepala saya sudah terbukti ya. Saya bisa mempersatukan para pemuda. Karang Taruna. Iya, saya bentuk Karang Taruna itu 4 RW disatukan, namanya Karang Taruna Bhinneka Yoda. Jadi supaya para pemuda yang dari RW 15, 17, 11, 16 itu tidak ada gesekan kan. Ketika dibentuk masing-masing wilayah kan ada perwakilannya ya di Karang Taruna. Alhamdulillah sampai saat ini yang namanya Karang Taruna Bhinneka Yoda bisa ditanyakan lah di Kecamatan Karawang Timur. Sudah eksis sekali. Nah, salah satu program Pak ini kan menyatukan 4 Karang Taruna nih di berbeda RW kan. Tapi kan selain menyatukan ini Pak, memberdayakannya seperti apa nih supaya teman-teman itu melakukan kegiatan yang positif? Iya, siap. Apa yang di ini Pak RW? Karena saya ini kan berdekatan sekali dengan Pasar Johar ya Pak. Oh, lihat sini ya? Iya, Pasar Johar. Karena banyak sekali lah yang bisa dipekerjakan di Pasar Johar, baik di parkir, keren. Ya seperti itu. Alhamdulillah sekarang udah di sana. Udah masuk bekerjasama dengan Pasar Johar. Alhamdulillah. Yang parkir di depan pun Karang Taruna, yang masuk di depan pun Karang Taruna. Alhamdulillah sampai saat ini wilayah kami ini 90% aman, terkendali. Jadi terutama kalangan anak muda ini dikerjakan lah Pak ya, tidak nganggur, tidak kebanyakan kegiatan-kegiatan negatif. Nah sekarang Kang Karya nih, saya mengenal Kang Karya udah lama juga sebenarnya. Ini kawan saya Pak Edi. Iya siap. Di lapangan. Nah saya cukup kaget, Kang Karya jadi ketua RW. Ini padahal usianya masih muda. Kang Karya boleh cerita nggak sih dulu waktu tahun 2022 22 berarti ya? Tahun 2022 gimana ceritanya Kang Karya bisa terpilih jadi ketua RW? Jadi begini Bang Ega. Saat tahun 2022 itu ada pemilihan ketua RW di lingkungan 004. Dan alhamdulillah ada salah satu mantan RW terpilih kembali menjadi ketua RW 004. Nah, saat waktu itu udah berjalan selama 6 bulan, RW yang terpilih tersebut mengundurkan diri. Dengan alasan katanya beliau mau pindah ke Lampung. Akhirnya beberapa bulan tidak ada RW di wilayah nggak ada ketua. Nah, tidak sengaja dan saya pun tidak ada keinginan apalagi mimpi cita-cita menjadi seorang RW. Ketika saya melewati pulang kerja, di situ ada yang rapat di masjid, rapat kepanitiaan mau membentuk pemilihan ketua RW. Saya dipanggil saat lewat, sini Karya, datanglah saya menghampiri. Saat itu memang sudah ada calon, itu calonnya itu 5 Bang. Dan saya pun sangat antusias ya karena ada para senior dan para tokoh yang sudah mencalonkan, dan saya pun ikut senang juga lah ya karena ada pemilihan RW baru. Entah kenapa salah satu warga memilih saya untuk dicalonkan. Jadi salah satu calon. Iya, jadi salah satu calon. Ya saya kan kaget. Orang nggak ada ambisi atau ikut berperan di situ, nggak ada. Akhirnya saya dicalonkan karena ya memang KTP kakak saya masih di Sukasari. Walaupun saat itu saya tinggal di wilayah Kelari. Nah, akhirnya dengan dorongan salah satu warga, akhirnya saya dicalonkan menjadi calon ketua RW di 04. Ada berapa calon waktu itu? Ada 6. Ada 6. Dengan Kang Karya 6. Dengan Karya. Nah, saat Karya mencalonkan, besok mau pendaftaran, nggak taunya ada yang gugur 2. Kenapa itu? Gugur 2, nggak tahu. Salah satu persyaratannya kurang lah, atau mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Tinggal 4. Ya kalau kata kasarnya Karya itu mencalonkan ya
dus-dusan lah kayak main kleci ya. Menang syukur nggak apa-apa. Tetap jiwa saya untuk lingkungan saya selalu support. Nah, dengan uniknya pemilihan itu bukan dengan di satu tempat, Bang. Jadi panitia itu menciptakan pemilihan RW secara door to door. Mengetuk pintu ke pintu ke rumah warga masing-masing. Entah nggak tahu kenapa saat penghitungan alhamdulillah suara hampir 43% karya terpilih sebagai calon ketua RW. Hak suaranya berapa orang? Hak suaranya itu saat itu 400 yang ikut nyoblos ya 430-an lah, Bang. 430. Sekarang sudah setahun jalan ya Kang Karya. Berapa tahun sih ininya periodenya selama menjabat 3 tahun? 3 tahun. Setahun ngejalanin jadi ketua RW gimana rasanya? Saya pengen tahu juga ya. Tantangannya itu khususnya merangkul ya masyarakat yang tadinya proaktif, yang tadinya jarang bersosialisasi. Saya mencoba membentuk bagaimana menjadi warga yang mempunyai jiwa sosial terhadap lingkungan. Gitu, Bang. Contohnya semacam setiap melakukan suatu kegiatan kerja bakti di lingkungan itu tuh jarang sekali, Bang. Waktu Kang Karya belum jarang sekali. Bersih-bersih lingkungan gitu. Nah, dengan saya terjun sendiri, saya nggak umumin. Mencontohkan lah, memberikan contoh. Saya ketika kerja bakti nggak saya umumin di speaker, saya terjun langsung. Dengan terjun langsung malah datang nih satu akhirnya banyak seperti itu. Kalau saya intinya karena kedepannya itu memajukan sebuah kampung itu tergantung anak mudanya, jadi saya merangkul anak muda aja, Bang. Anak muda juga sama kayak Pak Edi ya. Sama strategi dulunya ya. Ya, jadi untuk generasi milenial itu penerus kampung itu saya merangkul anak mudanya. Dan alhamdulillah tadinya yang tidak ada terbentuk remaja masjid, saya bentuk remaja masjid. Alhamdulillah. Dan Karang Taruna pun udah berjalan banyak sekali program-program khususnya di wilayah RW 4. Salah satunya fasilitas umum untuk peralatan hajatan. Jadi semua atau apa kursi, meja prasman, alat-alat makan, terpal itu sudah komplit semua, Bang. Sama dananya dari mana itu, Bang? Itu masyarakat. Bukan kita nggak melibatkan iuran masyarakat. Akan tetapi saya memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan. Seperti itu. Dulu kan sebelum saya ketua RW, saya menjabat sebagai ketua Karang Taruna. Di sana ya? Di sana, iya. Jadi ya mungkin saya menang menjadi ketua RW karena saya sudah mempunyai jejak fasilitas pengalaman yang udah ada di lingkungan seperti itu, Bang. Nah, kalau Pak Edi apa nih program yang sudah dijalankan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Saya dengar-dengar Pak Edi juga punya ambulan ya, fasilitas ambulan ya di RW berapa? 19 itu. 15. Ya. Gimana Pak Edi? Jadi kalau saya sepertinya begini ya. Siapapun orangnya ya yang membutuhkan pikiran tenaga untuk saya tidak pernah saya nolak, Tidak pernah saya nolak. Saya sakit pun saya pasti saya berangkat ya. Untuk program-program saya ke depan ya itu tadi, saya ingin mensejahterakan masyarakat RW 15 khususnya ya, umumnya Kerangwetan kan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan terutama para pemuda ya baik kegiatan PHBI maupun kegiatan kenegaraan itu bisa dicek lah. Bisa dicek lah wilayah saya itu Kerangwetan itu pasti paling wow kan gitu. Karena apa? Pikiran saya begini ya, kalau anak muda tidak dari awal kita bimbing, kita bina, mungkin ke depannya siapa yang akan meneruskan seperti itu kan? Ya. Dan bisa cek lah dari RW berapa yang paling banyak musola dan masjid. Saya itu satu RW itu, satu RT itu punya musola. RT 1 punya musola, ya. RT 1 masih jami. RT 2 musola paling bagus lah mungkin di Kerangwetan, terus
RW RT 03 punya, 01 kemarin 04 baru selesai ya. Jadi satu RW itu saya itu untuk tempat ibadah itu ya paling mantap lah ya. Iya. 3 musola, 1 masjid jami. Ya. Jadi kegiatan kayak pengajian itu saya mungkin 1 minggu itu 4 RT itu harus saya sambangi. Iya. Dan planning saya ke depan ya satu nih, karena sekarang ini betul-betul pendidikan lagi betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi saya datang ke sekolah-sekolah, bagaimana caranya anak ini jangan sampai nggak sekolah. Iya. Betul nggak? Karena udah nggak zamannya lagi kan. Sekarang nggak ada yang namanya buta huruf, itu nggak zaman lagi. Maka saya datang, bagaimana? Tolonglah Pak Guru, Bu Guru supaya anak ini bisa sekolah. Bagaimana cara pun tolong diterima lah. Ya. Pak A bisa cek lah. Karawangwetan, SD Karawangwetan mana yang nggak saya sambangi. Saya seperti itu. Tolonglah, saya minta kepada ibu guru, bapak guru, saya tidak mau mendengar anak ini sekolah harus menjerit. Perlu ini perlu enggak? Saya bener tanya ke Pak Karya. Saya satu hati lah sama ini, ya program-program untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ya seperti ambulan, ya. Ambulan itu mau ke rumah sakit, mau kemana, ke rumah sakit umum udah tahu kalau ambulan itu datang ada RW, pasti saya langsung ditangani ya. Yeah. Karena dokter suka bilang begini, ini siapa yang bertanggung jawab? Saya bilang, saya yang bertanggung jawab. Tolong Pak Dokter selamatkan dulu, jangan dulu nanya biaya, tenang. Karena ada kita kan ada program ayah, ada yang dari pakai KIS, ada yang pakai Kerawang Sehat kan gitu. Kita usahakan lah, bagaimana caranya masyarakat ini dalam kesehatan itu bisa diterima lah, bisa mendapat, wah saya betul-betul sama RT RW-nya betul-betul dibantu lah seperti itu. Karena masyarakat itu betul-betul ingin punya pemimpin yang tahu kebutuhan masyarakat apa sih saat ini. Saat ini kan pendidikan. Kita galakkan jangan ada korupsi. Sekarang dari awal SD aja udah korupsi ya. Pengen masuk sekolah aja kan bayar. Itu kan udah diajarin, maka dia dari otaknya udah terpenang. Ini jadi pejabat pasti harus korupsi. Mau pengen masuk sekolah aja sudah susah kan, harus bayar. Ke SMP sekarang berapa kan seperti itu. Makanya laporan-laporan dari warga, PRW kok saya tidak masuk sampai sekarang ke SMA 5. Dulu mah kan gampang, kita melalui kelurahan aja, kita melalui kelurahan bisa diterima. Sekarang enggak, zonasi kan susah. Susah, betul-betul susah. Banyak yang negara Wetan nggak masuk ke SMA 5. Itu Pak Edi, kalau saya dengar tadi Kang Karya, Pak Edi dengan segudang program yang ada lah, bahkan bukan hanya satu urusan tertentu, urusan yang sensitif pun Ketua RW ikut berperan penting di situ. Nah ini sensitif nih, saya harus nanya juga nih, terutama Pak Edi sudah hampir 7 tahun ya, dari 2017 sekarang 2023, betah kayaknya jadi Ketua RW. Jangan-jangan emang gaji Ketua RW ini gede nih Pak Edi. Pengen tahu juga nih kalau boleh dijawab nih Pak Edi, berapa sih sebenarnya honor Ketua RW itu per bulan itu Pak Edi? Ketua RW itu honornya 1 bulan itu 550 550. Cukup emang Pak? Mana cukup kita kalau udah aja rokok aja sudah 28.000 ya. RT cuma 450. Makanya saya selalu pikirkan ya, bagaimana caranya RT RW itu harus sejahtera kan gitu. Dulu ada program dari Teseli ketika nanti Teseli itu bupati ya, Bupati Karawang. Iya. Jadi honor RT RW itu akan naik kan, guru ngaji semuanya itu. Waktu kampanye tuh. Waktu kampanye sampai saat ini belum terrealisasi. Ini Ibu Bupati kita nih, Bupati Karawang nih, ini suara dari masyarakat nih. Ini Ketua Forum RW Karawang Wetan. Jadi gimana Pak harapannya Pak? Harapannya gini. Katanya kan udah janji tuh kampanye tuh. Sekarang nyampe mau akhir lagi nih. Mohon ke Teteh ya, yang Teteh udah janjiin sama masyarakat, terutama kepada forum RW, RT RW, nanti ketika Teteh sudah jadi, honor RT RW itu akan naik, akan ditaikkan sama guru ngaji. Tapi sampai saat ini belum lah, mohonlah diperjuangkan Teh, biar nanti Pak RT Pak RW itu betul-betul ujung tombak negara itu betul-betul lah bekerja dengan baik seperti itu ya. 550.000 Pak ya per bulan. Per bulan. Dibayarnya benar per bulan nggak? Ya digantung 1 bulan nih. 1 bulan. Iya. Biasanya kita kan tanggal 25 ya Pak RW, Pak RW Karya kita keluar kan. Sekarang tanggal 5 dengan alasan sekarang harus kerja dulu kan. Setelah baru tanggal muda baru bisa dinaikkan itu. Jadi nyampe sekarang belum?
Ya belum lah. Bulan apa ini? Juli berarti? Juli ya. Juli ya? Belum juga ya? Iya, nanti dibayarnya tanggal 5 Agustus, A. Katanya. Iya. Belum tentu juga kan? Belum. Banyak kan ya. Kelar. Pak Edi, Kang Karya, saya pengen tahu waktu janji kampanye Teh Seli Kang Aep ya, sepaket ya. siap, Kang Aep siap. sebagai wakil bupati juga sekarang terpilih nih. Iya. Bahkan bentar lagi mau berakhir. Waktu itu janjinya mau dinaikkan berapa honor itu? Enggak dijadwal ada misalnya 1 juta atau enggak, A. Pokoknya mau naik aja lah seperti Mau itu. naik aja nggak nyebut Biar nominal nanti, ya? Iya, nggak menyebut nominal biar RT RW itu sejahtera. Karena RT RW itu tidak semuanya kaya sih, betul-betul ada yang miskin, betul betul. Tanya ke Pak Karya aja. Iya. Betul. Selain honor 550, ada uang bantuan lain nggak Pak? Nggak ada. Dari Pemkab Karawang nggak ada. Dari provinsi yang gitu nggak ada. Nggak ada. Dikasih kendaraan operasional juga nggak. Nggak ada. Itu gimana Pak mencukupi kebutuhan? Kan kayak Pak Edi tadi kan dengan segudang prestasi, kan Pak Edi juga punya keluarga Iya, dong. jelas. Ada anak. Itu gimana ngaturnya Pak? Ya, mungkin kita kerjanya lillahi ta'ala ya. Oh iya. Ya lillahi Ikhlas ya. ta'ala. Mungkin dari pemerintah itu honor saya tidak cukup. Saya mengandalkan dari yang maha kuasa lah. Ya. Alhamdulillah, rezeki itu ada aja. Ya. Ketika kita sudah menolong orang, mengantarkan mayat ke Tasik atau ke Bandung, alhamdulillah pulang itu pasti ada aja. Luar biasa. Iya, rezeki ada aja. Seperti itu. Terakhir kita nganterin ke mana, ke Seberang? Ke Lampung. 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 Jadi ada warga Lampung meninggal di Iya. Karawang Wetan. Iya. Kita anterin langsung ke sana. Lampung pakai ambulan. Alhamdulillah. Untuk kegiatan program di lingkungan itu alhamdulillah nggak ada bantuan sama sekali dari pihak pemerintah daerah sendiri. Kang Karya juga sama kan 550. Sama. Udah hampir setahun ya. Iya. Setahun. Iya. Yang sekarang saya galakkan ini ya, karena kemungkinan ya yang namanya manusia itu meninggal. Iya. Meninggal itu ada yang punya uang, nggak ada yang punya uang kan. Saya di lingkungan saya di RW 15 itu ada Jamiatul Fadilah. Jadi udunan lah setiap minggu itu ada yang 5.000, ada yang 3.000 gitu kan. Jadi ketika ada yang meninggal, kita keluarkan kayak asuransi ya. Secukupnya. Cukup 1,5 juta kita keluarkan, kurang juga misal habis 2 juta, 3 juta ya tetap harus kita keluarkan. Ya ngomong-ngomong soal asuransi, ketua RW diberikan asuransi juga nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada. Atau pakai KIS juga sama? Ya kalau yang punya kan. Kita Kalau nggak punya ya pakai BPJS. kalau bisa turun ke sana ya, Karawang Wetan yang jumlah penduduknya hampir 28.000 ya. Shit. 28.000, coba tolonglah, coba pikirkan. Berapa RW totalnya? 32 RW, A. 32 RW, jumlah penduduk 38.000. Iya. Buset. RW saya aja, sekarang RW saya aja kalau kan menghadapi pilkada ya, RW saya itu 3 TPS, A. 3 TPS, coba kali 300 hampir 1.000. 4 TPS, saya 4 TPS. 4 ya? Iya, di situ. padat sekali, A. Kang Karya juga sama, berapa TPS kalau pemilu situ? 3 Tiga. TPS. Berarti di bawah Pak Edi ya? Iya. 3 TPS. Tapi kan juga TPS-nya udah termasuk banyak itu. 3 TPS. Gokil. Saya 3 TPS. Nah Pak Edi, nanti sebelum ke pertanyaan terakhir, sekarang kan tahun politik nih. Iya, siap. Dan masa jabatan bupati, wakil bupati juga nggak lama lagi akan berakhir. Iya. Sampai dari awal pencalonan sampai sekarang akhir kan tadi kata Pak Edi janjinya belum terrealisasi, termasuk janji untuk mensejahterakan para ketua RW dan RT. Nah sekarang kan akan digelar lagi pemilihan nih Pak Edi. Siap. Di 2024. Iya. Harapan Pak Edi apa ke calon bupati atau wakil bupati Karawang yang akan datang, termasuk kepada calon anggota dewan di Dapil 6 ya. Karawang Wetan, berarti Dapil 6 ya. Iya. Silakan Pak Edi diutarakan. Jadi kami mohon sebagai ketua forum RW Karawang Wetan ya, karena sekarang ini udah menghadapi tahun politik ya. Siapa saja nanti ya yang menjadi bupati, wakil bupati, dewan ya, termasuk dewan daerah, tolonglah kami ini ya, ketua RT, ketua RW, perhatikanlah ya, terutama kesejahteraannya. Kesejahteraan ya. Juga karena kami ini perlu sekali ya bantuan-bantuan dari pemerintah ya, terutama pemerintah daerah. Itu masalah lingkungan ya. Sekarang kan musim hujan, banjir. Tetapi kan mana bantuan itu bukan nggak ada ya. Mungkin karena di Karawang Wetan terlalu padat
terlalu luas ya. Sekarang nanti nih kalau agak percaya nih musim hujan di belakang Ramayana sampai Pacar Johar lewat situlah. Iya. Lewat situ pasti air tergenang. Karena apa? Karena drainase ini udah berapa puluh tahun, udah berapa tahun, berapa periode itu, ya dewan yang diangkat belum pernah terrealisasi, sampai saat ini, Sekarang sampah, percaya nggak? Yang mengurus sampah di Kerawang Wetan itu di belakang Carrefour itu siapa? Saya, Yang numpuk suruh tercecer ke jalan itu kan? Ketika penuh saya harus WA. Ya ke Lampung ke sana ke LH. Pak ini siapa ya, nanti saya kirim 2 mobil besok pagi-pagi. Alhamdulillah seperti itu ya. Jadi di Kelurahan Kerawang Wetan itu masalah sampah itu gila ya Pak. Iya. Gila. Apalagi kan di situ dekat pasar ya. Iya. Iya seperti itu Pak. Jadi ya saya mohon sekali lagi lah, janji-janji politik itu pengen mensejahterakan masyarakat, cobalah turun ke bawah, lihatlah warga Kerawang Wetan itu di pusaran tengah kota. Iya. Ya di tengah-tengah kota itu Kerawang Wetan itu istilahnya bukan kaya. Lihatlah penduduk Kerawang Wetan. Ya, itu terutama dari RW 07A yang pinggir kereta itu. Itu miskin. Miris ya. Rumah itu ada yang ukuran 3 meter ke 5. Dan itu asli warga sana, Pak? Asli, Dia kan tinggalnya di atas tanah PJK. PJK. Iya. Itulah. Pak Karya, harapannya apa nih? Baik, harapan saya tentunya hampir sama ketua forum untuk para calon yang akan menjadi kepala daerah maupun jadi bupati dan wakil bupati. Saya harap nanti ke depannya agar benar-benar nih apa sih kebutuhan masyarakat, apalagi khususnya Kerawang Wetan. Kerawang Wetan itu sebagai barometer. Iya. Barometer Barometer. untuk kelurahan maupun kecamatan-kecamatan lainnya. Khususnya ini saya harap betul sekali tolong berikan fasilitas, apalagi tunjangan RT RW yang ada di tengah-tengah kota. Jadi untuk nanti yang siapa yang terpilih harus benar-benar memegang janjinya, harus mensejahterakan RT RW yang ada di Kelurahan Kerawang Wetan, khususnya Kabupaten Karawang, bukan hanya Kerawang Wetan saja. Cukup ya. Seperti itu. Jadi jangan hanya janji manis, ketika sudah terpilih lupa dengan janjinya. Biasanya kan kos itu poho Bang. Siap, Pak Edi terakhir nih. Kalau tadi 550 katanya kan kurang lah, sangat jauh. Kang Karja juga bilang gitu, jauh nggak sejahtera nih RT RW. Normalnya pengen berapa sih sebenarnya? Jadi kalau kita ngelihat ke yang di Purwakarta ya, Purwakarta udah sekian. Kita minimal lah RT itu 1 juta ya, RW 1.200.000 atau 1.500.000 Jadi 50.000 kan. Oke lah, yang 50.000 itu buat resiko ngerokok-rokoknya kita kan ada ya, sampingan dari luar, ada yang mau bikin apa. Mungkin usaha ya. Usaha yang lain lah, kita juga usaha kan. Bisnis. Kita juga usaha ya, jadi sopir lah di sana kan gitu. Kalau seperti ini terus gak ada kenaikan, tidak akan nih ya, RT RW itu tidak akan, pekerjaan tidak akan maksimal. Benar. Saya ceritakan, Pak RT tolong ada kerja bakti, Pak RW ya saya susah sih kalau nggak kerja nggak makan, kan gitu. Saya punya keluarga, kalau misal kesejahteraan segitu, 1 juta lah, minimal 1 juta lah RT, ya RW 1,5 juta, cukup lah. Karena cukup lah. Paling RW berapa sih? Totalnya Sekarawang tuh ada 5.000 nggak? Kalau dulu waktu kami rapat di situ, RW itu kalau nggak salah 4.445 satu kabupaten. RW itu. Belum RT kan? Belum RT, kali 4 aja, RT-nya 44 rata-rata lah. Karena ada yang satu RW itu ada yang 6 iya RT-nya. Ya harusnya di tengah Karawang yang dikenal sebagai kota industri mampu lah ya. Dengan APBD berapa? APBD kita 4 triliun lebih ya? Iya. Harusnya cukup ya? Cukup lah. Ya begitulah. Nah demikian obrolan panjang saya dengan Ketua Forum RW Kelurahan Karawang Wetan Pak Edi Junaidi dan Ketua RW 004 Kang Muhammad Sukarya sekaligus kawan dekat saya. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Kang Karya. Terus semangat. Siap. Membantu masyarakat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.